Ya, baik. Ketemu lagi di series Project Management. Hari ini kita akan berbicara mengenai tentang cara membuat kurva S. Ya. Jadi kurva S untuk yang hari ini kita akan menggunakan bobot sebagai bahan, gitu ya, untuk menentukan di mana posisi kita nanti akan lebih baik digunakan pada saat proses monitoring dari sebuah pekerjaan. Ya. Di masing-masing dalam tahapan time project management knowledge area. Baik ya, untuk hari ini, jadi kita akan lebih banyak menggunakan template dalam pembuatan SOP tersebut. Baik, sebelumnya saya akan kembali kemari. Nah, ini kalau Anda mengikuti seri sebelumnya terkait dengan pembuatan develop schedule, mungkin Anda sudah mencoba untuk mengerjakan bagaimana bikin Gantt chart yang ada. Ya. Contoh ini lanjut terus, contohnya instalasi network perusahaan ABC. Di sini kalian memiliki banyak aktivitas yang di breakdown dari WBS yang sudah kalian buat. Jadi WBS ini work breakdown structure yang kita sudah bikin sebelumnya di tahapan scope management. Ya, ini saya ambil contoh 3 saja kemarin. Jadi kita memiliki beberapa aktivitas sudah kita define waktunya menggunakan Gantt chart, gitu ya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan agar kita bisa membuat S-curve ya dari pekerjaan ini. Jadi S-curve itu mungkin yang akan kita bikin nanti seperti ini kira-kira. Oke. Nah, ini time, ini durasi. Di sini kita bisa perkaliannya berdasarkan bobot, ya. Jadi maksudnya S-curve ini nanti mulai dari 0, jadi pekerjaan mulai dari 0 proyek ini sampai nanti bobotnya pasti dari 0%, ya, sampai dengan 100%. Jadi pekerjaan ini kan harus ada presentasi sampai dia selesai, ya. Waktunya misalnya kita dijangkakan waktu selama 3 bulan, ya. Bulan, ini 2 bulan, ini 1 bulan. Nanti Anda bisa detailkan misalnya per minggu, ya. Bisa detailkan per minggu. Jadi kita bisa melihat proyek kita ini progresnya berdasarkan per minggu. Nah, jadi yang kita gambar ini adalah progres pekerjaan. Jadi kita akan gambar progres pekerjaan selama 3 bulan ini, gitu ya. Nah, kita akan harus bisa menggambar ini namanya plan, ya. Nah, jadi yang akan kita bikin ini baseline ini ya, yang akan kita bikin. Kenapa kita bikin ini? Karena kalau kita sudah bikin ini, plan ini, berarti kita tahu sebenarnya misal ya, di minggu di bulan pertama ini, oh ternyata seharusnya ya pekerjaan ini udah 15%, misalnya seperti itu. Di bulan kedua, pekerjaan ini menyangkut angka 50%. Lalu di bulan ketiga, ya pekerjaan ini selesai, ya anggap aja 100%-nya di sini, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah membuat ini, nanti untuk mengontrol sebuah proyek akan lebih mudah, lebih sederhana, gitu ya. Baik, kita balik kemari. Nah, jadi seperti ini. Di sini sebenarnya kita sudah membuat waktu ya. Kita sudah membuat waktu. Kalau misalnya tadi waktunya jangka waktu 3 bulan, ya berarti kita bisa bikin selama Anda harus detailkan semuanya sampai akhir, gitu ya. Waktu-waktunya, nah kira-kira nanti akan kita dapatkan seperti ini, gitu ya. Jadi kira-kira nanti akan mendapatkan seperti ini.
ini keseluruhan proyek, gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini, langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita harus menentukan bobot dari masing-masing aktivitas, ya. Jadi kita harus menentukan bobot dari masing-masing aktivitas. Kita lihat di tabel di kolom AB ini besar, ya. Jadi di kolom AB ini kita lihat, ya bisa kelihatan sebentar. Oke, nah, di kolom AB ini kita bisa lihat ya teman-teman sekalian. Di sini adalah bobot, jadi bobot per aktivitas. Jadi kalian harus bisa menentukan, misalnya di sini ada observasi. Observasi ini kira-kira berapa persen sih dari aktivitas yang total keseluruhan. Kemudian analisis, nah, ini saya taruh 5%. Dari mana dapat bobot-bobot aktivitas ini? Ya harusnya kita sudah bisa memberikan bobot itu pada saat bicara di skop manajemen, ya. Jadi kita harus bisa memperkirakan bagaimana. Kalau ditanya bagaimana caranya, ya biasanya dalam tools dan teknik itu disebutkan, misalnya kita menggunakan expert judgment lah, gitu ya, atau berdasarkan historical dan sebagainya. Tapi saran saya sebenarnya ini saya tidak tulis. Sebenarnya kita bobot itu kita bisa breakdown berdasarkan work package-nya dulu nih. Nah, ini kan yang merah-merah ini work package ya. Jadi nanti setelah work package nanti kita breakdown lagi. Kita di sini 4,9, 14 ya. 14 sebenarnya di sini bobotnya untuk work package-nya 17 gitu. Jadi kan kalau 17 nanti kita bisa menjabarkan ini lebih enak nih, lebih simpel gitu ya. Kemudian pemilihan barang misalnya sekian, sekian, sekian. Oke. Nah, jadi bobot-bobot ini kalau kita ketotalkan, gitu ya, hasilnya pasti 100%. Nah, ini 102 berarti ada yang aneh nih. Dari mana nih 102% ini? Berarti ini harusnya 2% nih. 2%. Kita lihat totalnya pasti 100 ya. Dan namanya juga kita ingin membuat S-curve, S-curve gitu ya, dari sebuah pekerjaan ya pasti nanti lari-larinya dia mencapai angka 100% dari pekerjaan. Baik ya. Nah, langkah berikutnya, karena tadi kita sudah menentukan jadwalnya ya dari masing-masing aktivitas ini, gitu ya. Nah, ini contoh ya, ini agak berbeda dengan yang sebelumnya, gitu ya. Nah, ini misalnya observasi ini berada di minggu pertama, ya, minggu pertama dari bulan Maret, gitu ya. Kemudian analisis ini membutuhkan waktu 2 minggu, jadi minggu pertama dan minggu kedua. Kemudian misalnya yang menggambar network ini membutuhkan waktu di minggu ketiga, ya. Ini selesai aksir, ya, pemahaman menjadi lebih baik, ya. Kemudian membuat desain network ini di minggu ke-3 dan minggu ke-4 misalnya, ya. Oke, kalian bisa lanjutkan, gitu ya. Nah, sekarang bobot ini kita akan mendesain bobot ini di setiap minggu atau di setiap waktu rencana pekerjaan kita. Karena observasi ini hanya di 1 minggu, ya, di minggu pertama, dan dia memiliki bobot 2%, maka saya bisa pindahkan ini 2% semuanya kemari. Ya, karena 2% ini logikanya harus selesai di minggu pertama. Ya. Kemudian kita lihat pekerjaan yang analisis. Ya. Analisis ini total bobotnya 5%. Ya. Sedangkan pada saat kita bicara schedule, ya, bobot 5% ini ternyata untuk 2 minggu pekerjaan. Jadi minggu pertama dan minggu kedua. Ya. Nah, jadi kita bisa sebenarnya menggunakan 2 pendekatan. Pendekatan pertama, kita membagi bobot-bobot ini. Jadi kita bagi bobot-bobot ini, ya. Jadi sebenarnya di bobot pertama ini kalau kita mau bagi 2 harusnya 2,5, 2,5. Nah, tapi sekali lagi bahwa ini kita bisa expert judgment, kita bisa menggunakan historical. Ini saya bagi 5% ini menjadi 2% di week pertama, kemudian 3% di week kedua, gitu ya. Kemudian di sini misalnya kita lanjut untuk desain gambar itu hanya butuh 1 minggu, berarti kita desain semua 5%-nya ke dalam minggu ketiga. Kemudian membuat dokumen desain, misalnya gitu ya.
buat dokumen desain menghabiskan di kita bobotkan, kita beri bobot 3% karena waktu kerjaannya 2 minggu dari sini. Nah, ini kita bisa bagi, bisa 1,5, bisa 1,2 dan sebagainya. Ya. Dan kalian harus assign semua. Jadi bisa lihat nanti saya sudah assign semua. Jadi masing-masing aktivitas ini saya sudah assign semua. Ya, saya sudah assign berdasarkan waktu yang sudah kita buat sebelumnya, gitu ya. Sampai akhir kita assign pekerjaan-pekerjaan tersebut, gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah kalian assign di sini, langkah berikutnya adalah kita harus menjumlahkan total bobot dari aktivitas-aktivitas yang dikerjakan per minggu. Nah, kita lihat, kalau minggu pertama ini berarti sudah ada aktivitas observasi, aktivitas analisis, ke bawah, apakah ada aktivitas yang lain, oke, kemudian ada rapat mingguan. Nah, jadi ini kita akan totalkan. Yang totalkan 0,5% ditambah 2%, tambah 2%, berarti totalnya di sini adalah 4,5%. Jadi di minggu pertama ini kita menghabiskan, kita diharuskan untuk mengerjakan proyek ini dengan progres pekerjaan 45%, ya, 4,5%. Sedangkan kita lanjut di minggu kedua itu menghabiskan 3%, ya. Dan selanjutnya di week ketiga nanti akan 6,5% dan sebagainya, ya. Kemudian kalian akan lanjut setiap minggu kita harus hitung bobot dari semua aktivitas yang ada, gitu ya. Nah, jadi kalau sudah kita hitung, sebenarnya langkah berikutnya adalah kita bisa menjumlahkan, sebenarnya berarti di minggu pertama ini akan totalnya tadi 4,5%, dan di minggu kedua karena ada penambahan 3%, berarti total bobotnya ini adalah 7,5% di minggu kedua. Paham ya? Jadi minggu kedua ini adalah penjumlahan dari minggu pertama dan minggu kedua. Kalian sebenarnya bisa juga assign di sini langsung, ya, biar nggak ribet sebenarnya penjelasannya. Jadi di minggu ketiga, kita lihat di minggu ketiga ini menghabiskan bobot 6,5%, tapi kumulatif bobotnya adalah 14%. Jadi di minggu ini, ya, di minggu ini sampai minggu kemarin adalah 14%. Kemudian minggu berikutnya kita tambah lagi 6%, berarti menjadi 20%. Oke, nah jadi nanti ini setiap minggu kita akan melihat pertambahan bobot, ya, pekerjaan kita sampai akhirnya bobot tersebut mencapai angka 100%. Ya, nah, jadi inilah sebenarnya menjadi baseline dari bobot pekerjaan kita. Dan ini bisa kita terjemahkan, kita pindahkan ke dalam kurva S yang sudah kita ingin lakukan. Nah, jadi kita lihat di kurva S ini sederhana seperti ini. Jadi di week, ya, week itu harusnya week pertama, week 0, ya, ini harusnya ya. Jadi week 0, jadi mulai dari week 0 seperti itu, kemudian sampai kalau saya ganti 0, oke, anggapannya dimulai dari week 1 atau week 0, gitu ya, rencana segini, kemudian di minggu kedua ini akan bertambah 7,5, di minggu ketiga itu bobotnya bertambah 14%. Sekali lagi ya, ini dapat dari mana? Dapatnya dari penjumlahan bobot yang ada di sini, ya. Dan selanjutnya nanti sampai ke week ke-12 kita akan mendapatkan hasil pekerjaan selama rencana itu sampai dengan 100%. Selanjutnya kalian tinggal bikin grafik, ya, tinggal bikin grafik. Nah, inilah kurva S-nya kita, ya. Ini kurva S-nya kita. Ini anggap aja secara sedikit salah. Ini mulai dari sini kerjaan ini, ya. Jadi minggu pertama ini mulai dari awal 0, gitu ya. Kemudian naik 4,5%, ya. Di sini, jadi ini mulainya di sini, ya.
kemudian 7,5% menambah lagi di kemari, gitu ya. Dan 4 ini nambah lagi di kemari dan sebagainya sampai ujung-ujungnya nanti kita akan mendapatkan ini di minggu ke-13 dan minggu ini 100%, ya. Nah, dari sini ya sederhana ya. Jadi kita bisa memantau eh, progres-progres pekerjaan kita yang sudah kita lakukan, ya. Jadi nanti di tahapan kontrol schedule, ya nanti kita bisa hitung. Nah, ini contohnya, ini saya sederhana aja, kasih simple contoh gitu ya. Oke, realisasinya minggu pertama ini 4,5%, nanti dia inline. Minggu kedua dia 6%. Wah, ternyata minggu kedua ini dia udah ada gap nih, ada gap 1%. Kita udah bisa ukur. Minggu ketiga ini gapnya makin banyak karena total pekerjaan yang real yang dikerjakan itu hanya 10%. Ini di sini 10%, seharusnya berapa? 14%, ya. Jadi ada gap di sini berapa? 4%, ya. Oke, yang salah kalau misalnya bobot ini kita kalikan dengan total proyek, misalnya total proyeknya itu misalnya 500 juta, ya. Kalau berdasarkan bobot, gitu ya, ada gap 4%, berarti berapa 4%-nya dari 50 juta ini ya? Nah, jadi 4% dari 50 juta, gitu ya. Ini 25 kan? Kalau 4%-nya, ya kalian hitunglah 4% dari 500 juta. Jadi cukup banyak kalau misalnya nggak kerasa kita tiap minggu ini kita terjadi terjadi perbedaan, gitu ya, berarti 20 juta ya. Jadi 20 juta gap nih sebenarnya dari sisi anggaran. Nah, dengan ini kita harapannya kalian bisa membuat S-curve, gitu ya, dari pekerjaan proyek yang ada, sehingga nanti ke depannya kita bisa memantau ini anytime. Mau di minggu keberapa, kita akan tahu seharusnya pekerjaan itu di angka sekian persen, tapi kok realisasinya nggak sampai, atau realisasinya lebih, wah itu bagus, gitu ya. Nah ini baru dari sisi waktu. Ya kadang-kadang realisasinya bagus, tapi kan kita harus cek yang lain ya. Realisasinya bagus, tapi ternyata boros. Ini kan kita harus itu. Kemudian realisasinya bagus, gitu ya, tapi kualitasnya jelek, asal kerja. Jadi makanya di project plan ini selain akan melihat waktu, nanti kita juga akan melihat cost, gitu ya, di sana ada budget, apakah sudah sesuai dengan budget pengeluarannya kita, gitu ya. Kemudian kita juga akan melihat dari sisi kualitas ya pekerjaan, gitu. Baik, untuk seri hari ini kita cukupkan. Harapannya kalian bisa melanjutkan tugas untuk membuat S. Jadi kalau misalnya sudah membuat ada yang ditanyakan, kita sama-sama belajar. Jadi nanti bisa Anda komen di bawah, gitu ya, dan sebagainya, gitu ya. Baik, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Salam sehat, bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.